Selamat datang di YouTube channel Bros Patrol. Lanjut di video yang kemarin harusnya udah upload dulu ya, yang harusnya udah upload. yang Ini video kedua kita. Ya, gue James. Ya, dari gue Bros Niko. Patrol. Niko dari Airmoda. Sebenarnya ini kita bakal bahas lebih dalam mengenai keresahan kita. Oke. Banyak banget sudut pandang yang salah ya dari ya entah customer kita yang jalanin coding, Ya. ambil jasa PPF ataupun chat. Ya. Banyak banget yang salah, terutama di PPF sih, Nick. Jadi gini, di tahun ini, tahun 2025, bulan Januari sampai Maret, kurang lebih gua bongkar PPF. Bongkar ya. Oke. Jadi dia udah sempat pasang. Ya. Di tempat lain. Workshop maksudnya. lain. Oke, bukan di lu ya. Bukan. Oke. Ada yang freelance. Oke. Ada yang di workshop A, B, C. Ya. Gua nggak akan sebut di mananya. Cuma agak meragukan hasilnya. Oke. Karena banyak banget kondisi yang bahannya juga nggak sesuai, ya itu bukan PPF. Itu VPF. Oh, oke. Yang nggak ada lenturnya sama sekali. Oke. Itu bahan. Kalau bahan dan pemasangannya bener, itu sih masih nggak masalah ya. Iya, Tapi yang agak serem sebenarnya itu kalau pemasangannya nggak bener. Oke. Karena dengan pemasangan nggak bener ini, image PPF di Indonesia itu jadi jelek. Yang kalau gue pikirin akan berdampak juga ke ya market kita. Yang udah ngecap, oh PPF itu ya ngerusak mobil doang. Ya, Gitu banyak loh. ya yang gitu. Banyak banget. Bahkan gini loh, gue sempat di satu case ada nemu kerjaan mobil, dia potong di bodinya. Biasa kan potong tembus, ya udahlah tembus di vernish kan. Iya. Sebenarnya bukan ya udahlah, cuman ya masih bisa kita rapihin lah. Entah kita sanding kayak, Iya, entah kita tembak vernish lagi kalau memungkinkan. Iya. Ini sampai ada belahan cutter, sampai nimbul karat. Oke. Yang berarti itu belahannya sampai dalam-dalam itu. Sampai epoksinya sampai ada besinya. Yang ke expose udara, makanya ada karat. Maksudnya ya kayak gitu. Untungnya si customer gua ini ngecat akhirnya diperbaiki. Oh, sampai ngecat? Ya, diperbaiki gua sampai gua cat. Dan akhirnya pun orang ini nggak kapok. Perkara masang PPF ya? Iya. Jadi ngecat. Nggak kapok. Ya untung gue sangat bersyukur sih ini orangnya bisa kita edukasi ya. Ya sebenarnya bukan masalah si bahannya. Cuman ya karena ya mungkin kita bilang oknum kali ini. Oke. Ya. Just say it ya. Oknum yang pasangnya nggak benar, kita edukasi, ya dia juga akhirnya pasang PPF ulang. Nah kayak gitu sebenarnya kan kasihan si customer ya kan. Benar. Dia sampai ngeluarin bukan 2 kali loh, tapi 2 kali plus biaya cat. Iya. Ya kalau image itu terus bergulir di market kita dan kan. jangan lupa loh James, bukan cuma 2 kali dan plus ngecat, catnya kan nggak ori lagi. Iya. Ya kan? Berarti kan sebenarnya ada ekstra-ekstranya nih ya kan? Iya. Gitu. Ya hal-hal seperti itu loh, Nick. Gue kadang agak miris sama orang yang mau ambil untung cepet. Ya. Karena kita nggak pungkiri yang namanya bisnis jasa, marginnya itu besar. Benar. Nah, tapi orang itu nggak ngitung sampai belakang. Ya. Margin besar itu kan harusnya lu bagi. Misal, kita PPF, kita ada garansi. Misalkan ada 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Itu kan kita harus bagi ke belakang tuh. Ya kan, Karena orang ada maintenance lah, ada warranty bla 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 ya. Iya, orang mikirnya, gua cutting aja deh. Iya. Gua diskon sekian deh. Iya. Jadi Marginnya sekian. sekecil mungkin. Marginnya sekecil mungkin. Gua masih bisa dapat kok makan sekian persen deh. Iya. Ya udah cukup lah. Terus besok ada yang disuruh ngulang, orangnya hilang. Kayak gitulah. Oke. Kayak gitulah kurang lebih. Ya either orangnya hilang atau mungkin pakai bahan yang apa adanya. Iya. Atau mungkin pakai ya you know lah. Ya. Sebenarnya ini kan video ini juga kemarin kan gue sempet telepon lu juga kan. Ya, gue ada keresahan ini kayak gini. Gue sampai mikirin juga setiap malam. Apalagi kalau lagi di WC tuh lagi kita semedi tuh. Gue mikirin tuh. Maksudnya kayak gue ngeposisiin kalau gue yang jadi mereka. Mobil kita digituin ya. Iya. Mobil kita jadi korbannya. Iya. Itu rasanya ya kalau gue sih agak kecewa ya. Kalau gue seperti itu, gue diperlakukan seperti itu, gue akan kecewa. Bener. Mungkin bahkan gue bisa ilfeel. Nah, kenapa ada video ini sebenarnya gue nggak mau ada ilfeel itu di orang-orang lain. Di orang-orang. Ya. Artinya gini, jangan sampai lebih banyak lagi yang kecemplung. Ya. Jangan sampai. Karena mungkin ngeluarinnya tuh ribet gitu. Ya. Semoga dengan adanya video ini ya mungkin ya entah kita bisa potong-potong video ini kah? Ya. Buat jadi edukasi ke audiens kita. Nanti biar kalau ada yang perlu diklip kita klip. Gue pengen make it clear.
Kalau PPF itu bukan melukai mobil orang. Iya. Justru itu memproteksi. Harusnya seperti itu. Nah, kenapa gua bikin video sama lu juga? Karena kan lu mau bikin Air Model Studio Academy juga. Iya. Pasti lu ada, entah lu mau selipin apa kayak di sini. Iya, ujung-ujungnya kan ya Air Model Academy akan jalan ya. Kalau lu sempat punya pengalaman nggak nih kayak gitu nih? Punya banget. Gue sebenarnya sempat ngeliat lu sekali itu G-Class deh. Banyak James sebenarnya. Yang di video ini aja satu. Karena itu parah banget, itu parah banget. Jadi memang tapi gini ya, mungkin mau menyalahkan 100% ke yang mengerjakan gue juga nggak berani, James. Somehow mungkin memang ada orang yang customer-nya juga mikir gini, ya udahlah budget gue segini, ya kan, ya udahlah. Ada kok. Ya, walaupun ujung-ujungnya dia pasti menyesal. Makanya diberesin di kita juga kan dia. Karena dia nyesal, dia tahu oh ini kerjaan kurang oke. Akhirnya dia kirim ke kita untuk kita benerin kasih versi pengerjaan yang lebih baik gitu. Dan itu parah, sebenarnya yang pengen gue sampaikan itu juga ini sih. Kita bukan kayak melarang, lu jangan ngerjain di tempat A, jangan. Ya, sama sekali enggak ya. Sama sekali Just enggak. to clear out sama sekali enggak ya. Sama sekali enggak. Justru di sini gue pengen ngomong sama kalian kayak, kalau mau ambil PPF package itu bener-bener fine. Yang jual tuh banyak. Cuman yang paling penting harus dicek dulu nih ke workshopnya. Gitu. Kalau mungkin beberapa orang ada beda-beda ya. Dari gue sendiri ada 3 sebenarnya nih. Gue selalu sebutnya 3 pilar. Yang pertama itu si bahannya. Ya. Yang kedua itu teknisi pengerjaannya. Yang ketiga itu workshopnya. Bahan jelas lah ya, itu alat tes ada di mana-mana. Bahkan di workshop gue juga ada 6 alat tes. Lu bisa cek ada yang tusuk lah, ada yang tarik lah, ada yang bla bla bla, ada yang pakai stone chip. Teknisi. Kalau teknisi jelas kita harus lihat pengerjaan kita aja. Customer juga harus tahu juga. At least kalau misalkan nggak datang ya video minimal. Terus workshop. Nah workshop ini yang mungkin agak berbeda nih Nick. Karena kalau gue itu selalu memisahkan PPFB dengan polishing bay. Iya. Karena Ganggu tuh. ya karena gue itu pakai rotary. Gue Dusty. Yes. Ya, sedangkan kalau lu kan DA kan? DA. Ya sebenarnya juga DA-nya juga gue nggak deket-deketin sih. Ya dan lu jauh. Iya, tetap gue jauhin. Lu jauh, aman. Nah, kadang beberapa orang yang ya udah deh bikin satu ruko aja. Campur jadi satu semua. Bahkan ada beberapa oknum yang kerjainnya outdoor di rumah, misalkan pakai kanopi doang. Itu kan gue ngebayangin debu keluar dari pelipit kaca itu aja udah banyak loh. Iya, paham. Iya, gimana kalau kita ngerjain outdoor gitu nih? Iya. Apalagi kalau ngerjain outdoor itu sih kacau balau. Iya, makanya. Kacau balau. Dan nggak dikit orang atau workshop kayak kita yang mau berani rugi. Kalau misalkan satu panel nggak sesuai dengan, gue mungkin ngomongnya idealisme kali. Iya. Idealisme kita ganti. Standar lah ya. Ganti. Kayak nggak dikit deh yang gitu deh. Banyak kok. Iya. Justru bagus ya. Artinya gini James, banyak workshop yang punya kepentingan yang sama untuk memberikan kualitas terbaik. Iya. Ya kan? It's good kalau memang ada orang yang punya kepentingan yang sama seperti itu ya. Dan mungkin sebenarnya ini ya Nick, yang mungkin udah di-mention dari video sebelumnya. Nggak dikit orang atau kita yang standby di sini. Iya, itu juga sama. Karena kadang ya setajam-tajamnya mata tim kadang masih butuh mata kita juga sih. Iya. Buat ngelihat buat standarnya itu sesuai. Iya. Gitu sih. Iya. Sebenarnya sih. Walaupun at the end tetap ya James, penting untuk delegate ya. Selain kita pelaku technical things-nya, tapi kan kita business owner juga ya. Kita harus pikirin growth bisnisnya segala macam. Kita salah satu indikasinya ya kalau mau bisnisnya growing ya kita harus bisa delegate tugasnya. Jadi penting juga untuk kita grooming orang, ya kan? Teknisinya kita grooming, service advisor kita grooming, adminnya kita grooming, ya kan? Leadernya kita grooming supaya gini, the way kita ngecek sama the way mereka ngecek standarnya juga sama. Iya. Gue sendiri pede juga dan lu seharusnya lu pede dengan lu sendiri dan Air Model Studio. Ya kita berkembang sampai sejauh ini juga ya karena itu juga sih. Ya, pasti. Karena kita grooming, karena kita delegate ke tim kita. Tim kita juga bisa edukasi juga. Ternyata banyak banget hal yang udah kita lakuin ya, Nick. Iyalah, so far ya bener. Kita punya puluhan orang sekarang. Kalau tidak ada delegasi, kita nggak mungkin bisa micromanage kerjaan 50 orang gitu, nggak mungkin bisa. Kita pasti harus punya orang-orang yang kita grooming ya untuk bisa ada di standar itu. Apalagi pengerjaan PPF kayak gini ya. Ini kan faktornya banyak ya Jim. Bentuk mobil lah, bahan inkonsistensi juga kan ada, ya kan inkonsistensi bahan. Mau satu pabrik yang sama, batch yang sama aja bisa inkonsisten bahannya, ya kan. Itu kan gimana kita ngatur itu semua gitu. Contoh deh, hari ini dia belum tahu, oh kalau seperti ini mesti diganti ya.
Tapi begitu kita udah berhasil komunikasiin, next time dia udah tahu yang kayak gini Pak James nggak suka. Mending daripada tunggu dikasih tahu, saya langsung ganti sendiri gitu. Itu pasti itu along the way lah, yang kayak gitu-gitu pasti akan kita lewatin lah. Yang penting kita harus bisa translate apa yang di kepala kita ke kepala mereka. Jadi kayak ya standarnya itu sini. Ya. Again ya James, gini kalau menurut gue ya, kan tadi lu bilang 3 pilar. Menurut gue mungkin kalau gue bisa menjadikan ini satu kata ya. Tips apa yang kita butuhkan untuk bisa memilih workshop yang tepat untuk kita pasang PPF? Again bukan harus di Airmoda Studio ataupun di Kilos Petrol ya. Kita budget juga beda-beda kok. Ya kan ada orang yang budgetnya gocap tiaw ke atas, ada yang budgetnya 30 juta, ada yang gocap tiaw berapa tuh? Pada tahu nggak? 50 juta. 50 jutaan. Iya kan budget orang berbeda-beda. Kita harus cari yang mana. Mungkin kalau kita mikirin 3 pilar tadi, ngeceknya bisa tapi lama, ya kan? Mungkin just to make it short, gue bisa bilang reliability. Ya, reliability. Cari orang yang kalian percaya, gitu. Cari workshop yang kalian percaya, ngobrol sama ownernya, ngobrol sama orangnya, lihat mereka punya jam terbang, ya kan? Lihat mereka punya track record, lihat mereka punya portfolio. Gitu, ngobrol dengan mereka, cari tahu. Salah satunya mungkin gini ya, kita mengenalkan diri dengan cara seperti ini, gitu, ke teman-teman lewat video YouTube ini, gitu. Nick, tapi setelah gue pikir-pikir ya, setelah gue ingat-ingat juga ya, kayaknya kita juga berkembang karena banyak repeat order juga sih. Ya, itu udah pasti. Ya, karena itu salah satu pondasi yang kita punya sih. Dan itu yang pondasi yang benar-benar kita jaga sih. Iya, itu mahal loh James. Itu kan database yang kita punya selama ini ya. Itu yang ngasih makan workshop kita sampai ini, database itu kan. Karena kalau kita, ya misalkan kita ngiklan gitu ya Nick, kita ngiklan, ke 10 orang, 10 orang itu masuk 10 mobil. Tapi kalau kita bisa ngelakuin, kita bisa ngasih the best version of our package ke customer kita, orang itu puas, gue masukin mobil kedua deh, ketiga deh, keempat deh, kelima deh. Kita bayangin nggak usah 10 orang deh, kalau 3 orang aja masukin 10 juga. 30 mobil kan? Iya, setuju. Dan gue yakin orang-orang seperti itu yang bisa repeat order udah pasti menemukan reliability di kita. Kalau kita nggak reliable, mereka nggak mungkin masukin mobil kedua, mobil ketiga, mobil keempat. Betul. Gitu. Dan yang paling penting menurut gue adalah, terutama di PPF ya, itu after sales-nya. Karena kalau mungkin cuma pekerjaan coating polish ya, beres hari ini beres. Jarang orang balik. Buat apa? Nggak ada kesalahan apapun biasanya. Tapi kalau PPF, curing time-nya panjang. PPF-nya masih gerak. Masih narik, masih ngangkat, betul nggak? Dan itu happen di hampir semua workshop PPF. Dan pasti sih, pasti di semua. Gue mungkin bisa bilang pasti. Karena almost ya, 100%. Karena kayak di bumi juga deh. Exactly. Harusnya di bumi deh. Di bumi yang ada PPF ya. Gue nggak tahu kalau di Mars ada PPF ya, mungkin begitu juga kali. Itu emang butuh curing time. Kayak nggak. Jadi kalau pasang PPF itu bukan kayak beres. 1 minggu kerjaan PPF bisa diambil aman enggak? Curing time itu kalau beda sama coating ya. Kalau coating kan ya 5 hari mungkin dari sini masih ada masa curing. Kalau PPF kan lebih lama kan. Kita harus ngeluarin air-air yang di bawah si PPF itu kan. Biar butuh dijemur, butuh kena panas. Baru dia bisa benar-benar rekat 100%. Gitu. Baru kita tahu apakah ini PPF-nya sudah oke atau belum, ya kan? Ya which is again itu gimana kita mengkomunikasikan ke customer, ya kan, supaya mereka tidak kaget, nggak kecewa, ya kan. Habis itu nggak, ngangkat dikit, ini gimana sih, Kilos Petrol, ini gimana sih. Betul, komunikasi itu penting banget sih. Penting. Karena beberapa spot mungkin ya, ada yang rentan untuk ngangkat. True. Yang gue takutin dengan nggak, ya mungkin oknum ya, nggak mengkomunikasikan itu, customer jadi kapok. Benar. Bahkan kita juga sebagai yang punya workshop nih, yang kita menjalankan bisnis ini, juga jangan sampai kita pasang PPF yang harusnya melindungi mobil, malah jadi ngerusak mobil. Benar. Itu kan yang paling fatalnya kan, Nick. Yang hal-hal itu. Dan mungkin kapoknya juga bukan cuma kapok di situnya ya. Kayaknya bukan cuma ngangkat dikit terus kapok ya. Misalnya gini, ngangkat dikit, minta diberesin, tapi nggak dikerjain. Atau hilang orangnya. Atau beralasan banyak ina-inunya gitu. Bro, ini tolong dong beresin. Aduh, ini mah nggak apa-apa, bro. Aduh, ini mah dikit doang, bro. Atau ini mah apalah segala macam. Akhirnya jadi nggak accountable. Ya kan? Karena tidak accountable itulah jadi tidak reliable. Akhirnya kepahitan lah customernya. Udahlah nggak usah lagi PPF gini-gini ya, bullshit segala macam. Lagi-lagi itu Nick, yang namanya kepahitan. Yang kepahitan itu diomongin bukan ke kita, pasti ke relasinya. Benar. Pasti. Akhirnya jadi banyak orang yang tidak berani mencoba produk yang sebenarnya sangat-sangat valuable, ada gunanya gitu loh. Lagi-lagi ya, ini bahasan yang seperti ini itu sebenarnya kerasahan yang gue dan Niko rasakan. Kita nggak tahu di luar sana merasakan ini atau nggak, cuman seharusnya
Kalau ada oknum di daerah tersebut harusnya sih merasakan ya nih keresahan ini ya nih. Makanya kita pengen edukasi ke customer juga lah, Iya. ke installer juga lah. Ya, ya. Dan pesannya gini ya, bukan nyari yang paling mahal ya, James. Ya. Karena belum tentu yang paling mahal yang paling bagus loh. Ya, ya. Tapi again, cari yang paling reliable. Ya. Carilah si 20 jutaan ini yang paling reliable. Ya. Carilah si 30 jutaan ini yang paling reliable. Iya, karena workshop yang pasang PPF ratusan juta juga ada nih. Ada. Tapi reliable nggak? Itu kan pertanyaannya. Bisa jadi si 100 juta pun tidak reliable. Ya kan? Jadi menurut gue ya gitu. Kita mungkin, karena ini namanya bisnis jasa ya, ya mencari workshop yang paling tepat menurut gue tadi, reliability-nya, accountability-nya, gitu. Apakah kita ada ketika kita dibutuhkan? Apakah kita ada ketika? Bener banget itu. Iya kan? Itu sangat betul sih. Itu sangat betul sih karena banyak customer yang akhirnya balik lagi juga ke kita, ke gua, misalnya yang gua rasakan ya karena itu sih. Karena ya kita responsif juga. Responsif. Maksudnya itu hal yang gue cukup pede dengan tim. At least tim gue ya, karena gue nggak tahu di belakang lu kontekan sama customer seperti apa. Cuma seharusnya sama sih, karena kalau gue lihat ya, lu berkembang juga sampai sini, lu berkembangnya pesat banget. Apalagi lu baru buka di Makassar, congrats. Iya, thank you James. Gede keren banget, ruang tunggunya. Luar biasa. Iya, itu launch-nya tuh gila sih. Ada yang ntar mungkin nih, Armada Studio. Armada Studio Academy ya. Ini studionya keren. Ini soon lah. Mungkin 3 bulan, ya kuartal 4 2025 lah kita baru mulai nih akademi. Jadi ntar kalau lo bikin opening ceremony, ya pasti ntar gue kirim nanti di-invite ya, tenang itu pasti di-invite. Ya, tapi kira-kira nih, lo ini kita baru bahas di PPF doang. Iya. Kalau di PPF sendiri lo ada keresahan lain nggak? Kalau di PPF gue ada keresahan lain nggak? Sebenarnya ada. Jadi gini, ini kan kerjaan jasa ya. Semakin panjang time frame-nya, ini berbanding lurus dengan kerapihan, James. Betul. Semakin panjang time frame udah pasti semakin rapi. Nah, jadi gua agak resah dengan orang-orang yang kalau abis nanya sama kita berapa lama, terus kita bilang 10 hari kerja, mereka mulai di sana cuma 4 hari, di sana cuma 5 hari. Nah, itu gue mulai resah. Gitu. Karena gini teman-teman, udah pasti yang 4 hari kerja tidak lebih rapi dari yang 10 hari kerja. Itu udah pasti, itu nggak bisa diganggu gugat. Dari curing time aja udah ketahuan. Curing time kita lebih lama daripada yang 4 hari kerja. Di luar curing time ya, prep aja itu minimal 2 hari. Exactly, itu prep loh. Iya. Bukan pemasangannya loh. Kita masang minimal udah 3 hari. Iya. Nah, minimal. Ini educate ini tuh susah karena banyak yang mengejar untuk cuma 4 sampai 5 hari. Which is bisa nggak terpasang demikian? Bisa. Tapi abis itu bolak-balik nggak? Ya mostly bolak-balik, ya kan? Pasti. 4 hari kerja beres bawa pulang. Udah pasti itu abis itu ada yang diganti, ada yang ngangkat, dan pasti lebih parah daripada yang 10 hari kerja. Gitu. Karena gini, yang 10 hari kerja udah pasti punya time frame lebih panjang untuk beresin yang kurang rapi. Atau paling tidak mengganti yang mesti diganti. Gitu, itu udah pasti. Kenapa kita bikin time frame segitu ya? Gunanya emang arahnya. Karena kita juga harus ngepastiin setelah mobil terpasang semua si PPF-nya. Kan bodi mobil kan beda-beda ya. Betul. Apalagi kalau kita ketemu Mercy lah, atau kayak model-model kayak M2. Yang bumpernya itu, wah masuk-masuk. Itu kan butuh si airnya keluar dulu, kita pastiin benar-benar merekat baru kita bisa kasih ke customer kan. Ya kan. Kita nggak bisa kayak ya udah kepasang, ntar gue nggak tahu besok kayak gimana, gue kasih dulu ke customer, yang penting gue drop mobilnya, customer udah ambil, customer transfer ke kita, duit masuk, nggak bisa seperti itu kan sebenarnya kan. Tapi kalaupun udah begitu ya balik lagi accountability, James. Ya kan? Ketika ternyata ada something wrong, mereka komplain, kita menanggapinya seperti apa. Ya walaupun sebenarnya paling enak adalah mengkomunikasikan dulu ya. Begitu mobil diambil, kita harus menjelaskan, ini ada curing time-nya, biasanya akan terjadi seperti ini, PPF-nya masih bisa aja gerak, PPF-nya masih bisa aja ngangkat. Itu malah sebenarnya salah satu hal yang wajib sih. Wajib menurut gua. Sangat wajib sih. Iya. Karena gini loh, nggak semua orang tahu PPF itu apa. Nggak, bahkan coating pun nggak semua orang tahu. Orang yang mau masuk kita harus kasih tahu dulu ya ini cara kerja itu seperti apa sih. Jangan sampai ini benar-benar kejadian. Iya. Hopefully tidak banyak customer yang kena ya. Gue nggak mau hal ini itu ada di kepala customer atau calon customer. Iya. Sebenarnya itu sih. Biar ikannya juga makin banyak, kolamnya makin gede, kita juga sebagai pelaku-pelaku industrinya juga makin ramai sekali. Ya, jadi makin banyak orang yang bisa cari makan dari industri ini, ya kan, industri ini makin besar karena customer-customer teredukasi dan banyak orang yang mau untuk purchase barang ini gitu loh. Makanya kita sebenarnya di sini itu pengen ngajak ke kalian semua
yuk kita bangun image auto detailing PPF, bodywork lah, atau kita ada peelable paint SPPF. SPPF. Yuk kita bangun image-nya bareng-bareng, bagus, biar ikan makin banyak juga. Ya. True. Kurang lebih Seperti gitu itu sih ya. Nick, perusahaan-perusahaan kita. Ya. Ada banyak lah cerita-cerita kita yang lain, nanti kita coba cerita lagi di video-video selanjutnya, sharing di video selanjutnya. Oke, sampai sini aja. Sampai sini aja. Thank Sampai you ketemu semuanya. di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Oke Nick, thank you Nick. Thank you, James.